air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Beratus tahun kemudian aku dan kakakku menemukan Avatar yang baru. Dengan elemen udaranya yang bernama Aang. Walau kemampuannya luar biasa, dia masih harus belajar sebelum bisa menolong siapapun. Tapi aku percaya, Aang dapat menyelamatkan dunia. Hei, kesalahan desain yang membuat kita bingung. Makan pisang di ruang tertutup itu memang enak. Tapi pernah nggak sih lu salah masang kunci? Itu gimana masuknya, cok? Nah, pemirsa yang serius, kali ini kita akan lanjut bercanda karena masih ada 40 kesalahan desain yang membuat si Joko mumet. Seperti celana ini misalnya. Ini celana atau kaos kaki? Kalau jadi penjahit jangan bercanda dong. Nah, itu baru satu. Nanti kita akan membahas beberapa desain yang keliru atau standarisasi yang ditentukan oleh pusat. Maka dari itu pasang telinga dan mata kalian masing-masing. Dan jangan tuker ya. Dan perhatikan intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa sedes. Bukan cinta. Aroma. Saat itu si Joko membeli mobil di toko mobil. Tapi ternyata ketika dibawa ke rumah, ternyata garisnya begitu sempit. Mau bagaimana lagi ya, begitu aja. Tapi ini masih mending sih daripada parkir di pinggir jalan. Ingat, jangan parkir di pinggir jalan. Dia malah parkir mobil di tengah jalan. Pinggir jalan aja nggak boleh, apalagi di tengah, Cok. Nah, setiap jam 12 pagi, si Joni pun bangun tidur. Setiap bangun tidur, enaknya kita ngopi. Wah, desain gelasnya bagus juga ya kelihatannya. Begitu minum, aduh, mataku jadi sakit. Gelas macam apa ini? Nah, untuk mengambil gelas yang baru, si Joni pun harus turun ke dapur. Baru aja mau turun, begitu lihat tangga, wow, anak tangganya jadi tidak bisa dibedakan. Melangkah dikit, wah langsung jatuh. Aduh, tadi yang sakit cuma mata, sekarang satu badan sakit semua. Aduh, jangan di situ. Jadi, tolong kalau bikin tangga, anak tangganya harus bisa dibedakan dong. Hei, setelah dipijit, si Supri pun ingin sarapan pagi. Tapi sudah siang. Sebelum makan, dia tidak lupa cuci piring. Loh, kok ini nodanya tidak bisa hilang? Dia pun mencucinya sebanyak 137 kali. Tetapi tetap noda itu tidak mau hilang. Nggak taunya, itu memang corak dari piringnya, alias itu cuma gambarannya. Bikin corak kok kayak kotoran. Giliran kotoran beneran dikira gambaran. Setelah sarapan pagi, si Supri pun pergi ke toko buat beli makanan. Tidak lupa pagar rumahnya dikunci dong, biar tidak masuk angin. Begitu sampai di toko, malah disuruh tarik. Jadi apanya yang ditarik? Mending jadi kuntilanak, bisa tembus. Karena sudah dewasa, si Joni pun ingin menyekolahkan anaknya di taman kanak-kanak. Baru saja mau menyekolahkannya di TK. Loh, sejak kapan gajah punya wajah seperti ini? Dibeliin pensil malah nggak bisa dipakai menghapus. Jadi apa gunanya? Gajahnya aja bingung. Baru aja mau main perosotan, tetangga malah bangun rumah di depannya. Terus gimana meluncurnya? Saat itu sang anak mendapatkan teka-teki yang sangat membingungkan para ilmuwan. Ini gimana cara tembusnya? Tunggu, biar gua coba. Kesini, terus lewat sini kan? Lo kok buntu? Oh iya, kan bisa lewat sini, gimana sih lu? Gua yang tadinya udah buntu, malah tambah buntu. Mending main perosotan. Waduh, ini perosotan atau olahraga panjat tebing? Curang amat. Dulu Madok sering sekali main di sini. Wah, pasti rasanya tidak enak. Loh, ini kenapa malah jadi Squidward? Apa? Karena sayang anak, si Supri pun membelikan anaknya mainan yang matanya bisa menyala.
Tapi kok malah menyeramkan gini bentuknya. Lihat, kuntilanak aja ketakutan sampai naik ke pohon mangga. Maksud gua, kenapa gitu harus dibuat menyala itu mata? Mana matanya merah lagi? Untung ada install. Karena masih berada di kegelapan, si Supri pun membeli jam dinding yang angkanya bisa menyala, atau bahasa kerennya glow in the dark. Tapi apa gunanya angkanya menyala kalau jarum jamnya tidak menyala? Ya sama aja Bob, kita nggak bakalan tahu sekarang ini udah jam berapa. Sekarang udah jam berapa? Hei, Si Joni pun malas untuk keluar rumah. baru keluar udah dibikin ketawa. Saat itu si Supri pengen boker, tapi di WC masih ada si Morah lagi mandi. Karena hal ini kerap kali terjadi di rumah tangganya, si Supri pun berinisiatif untuk memindahkan klosetnya ke tempat lain. Wah, kloset portable. Karena ketakutan, si Supri pun mengganti boneka bermata merah tadi dengan boneka tikus. Tunggu, tapi kok ada yang aneh ya? Coba kalian tebak, kira-kira di mana keanehannya? Hei, jadi begini, kalau ini hidungnya, terus ini apanya? Masa dia punya 2 hidung? Saat itu si Supri bermalam di hotel karena di rumahnya nggak asik. Begitu masuk ke WC, si Supri jadi kaget. Ini pengering tangannya kenapa ada 2? Ini maksudnya apa? Bukannya ini mubazir ya? Oh, gua tahu. Yang di atas itu untuk mengiringkan tangan, sementara yang di bawah untuk mengeringkan tangan juga, tapi ditaruh di bawah. Ya, itu khusus dibuat untuk mengeringkan tangan anak-anak. Ya kan dia nggak nyampe kalau pengering tangannya setinggi itu. Belum sempat si Supri menghirup napas, dia kaget lagi setelah melihat tempat kencing yang terpasang dengan model yang tidak biasa ini. Kenapa harus seperti itu modelnya? Tunggu, ini WC apa tempat jogging? Kencang bener. Selain tempat jogging, di hotel itu juga ada tombol darurat. Jadi saat terjadi kebakaran, tinggal pencet deh tuh tombol. Tapi anehnya, di samping tombol itu ada tombol lampu. Jadi saya harap Anda jangan salah pencet ya. Nah, saat itu si Supri ingin mematikan lampu. Ya, kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Begitu pulang dari hotel, si Supri jadi kaget. Ternyata pagar rumahnya ada yang ambil. Karena kesal, dia pun mengganti pagar rumahnya dengan pagar digital yang hanya bisa dibuka dengan kode rahasia. Wah, kalau begini aman sekali pagar Anda. Bagaimana menurut pemirsa? Tangganya unik, tapi tidak aman untuk dikonsumsi. Si Supri sangat kreatif. Masa klosetnya ditaruh di bordes? Ya nggak apa-apa sih ditaruh di situ. Siapa tahu lagi turun tangga tiba-tiba kepikiran. Wah, lagi turun tangga gini, enaknya kita boker. Saya juga kadang heran sama si Supri. Pintunya di sini, kenapa tangganya di sini? Ini salah pasang pintu atau salah pasang tangga? Karena kesal, si Supri pun jalan-jalan ke taman. Baru aja duduk sebentar, tiba-tiba malah disemprot sama sprinkler. Setelah disiram, si Supri langsung berfotosintesis. Begitu duduk di tempat lain malah dikira sampah. Si Supri kadang heran melihat orang zaman sekarang yang kalau pakai celana itu robek-robek gitu. Tapi yang ini lebih seru. Mendesain gambar di buku juga kudu pinter-pinter ya. Kalau begini modelnya, gimana caranya kita membaca tulisannya, Bob? Enggak gitu dong cara pakainya. Waduh, sepertinya Anda harus kembali ke sekolah dasar deh. Dasar, temen kos iseng. Masa pintu kamar gua ditaruh di atas? Turunin woi. Habis ngeborong baju, si Supri dan istrinya pun langsung berfoto. Tunggu. Ini tangan siapa? Lagi enak-enak berbelanja, si Supri malah pengen buang air sedang. Untung ada penunjuk arah. Karena dari tadi nggak ada mainan yang bener, akhirnya si Supri pun membeli boneka jerapah. Tunggu. Ini kenapa lehernya tidak panjang? Apakah ini jerapah dari zaman Mesozoikum? Ini gambar apa maksudnya? Dilarang menaburkan garam ke burung. Karena haus, si Supri pun membeli es krim. Nggak gitu dong caranya megang es krim. Ini apa lagi maksudnya, Bob? Lah ini siapa lagi yang parkir motor di tengah jalan? Udah, terserah lu aja deh. Ya, kadang di bumi ini banyak hal yang perlu ditertawakan ya. Di saat orang lain sibuk bermimpi, kita masih sibuk dengan urusan orang lain. Wak. Ya, mungkin itu aja dulu untuk hari yang berbahagia ini dan wah, udah pagi nih.
waktunya tidur. Ya, bangun sana cari makan. Terima kasih dan sudah dulu ya. Loh, ini WC kok nggak ada klosetnya?